ayahku yang selalu membawa hadiah. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang membelai lembut wajah Valeria, membawanya ke masa remaja. Ia menjelma menjadi sosok yang menawan, dengan kecantikan yang memancarkan pesona alaminya. Rambut panjangnya mengalir, seperti sungai emas di bawah sinar matahari, dan matanya yang cerdas memancarkan semangat muda yang tak pernah padam. Meski ia kini lebih dewasa, kekagumannya pada kedua orang tuanya tetap utuh. Alexander, sang ayah yang ia anggap seperti pahlawan, dengan keberanian luar biasa karena profesinya sebagai pemburu, dan Helena, ibunya yang anggun sekaligus bijaksana, masih menjadi pusat dunianya. Namun, di balik kekagumannya, rasa penasaran mulai bergejolak di hati Valeria. Semakin ia tumbuh, semakin ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Kebun binatang, tempat yang selalu menjadi topik terlarang di rumah mereka, semakin mengusik pikirannya, padahal kedua orang tuanya bekerja di sana. Rumi, bayi orang utan yang dulu ia temukan di depan gerbang rumah, kini telah tumbuh menjadi makhluk dewasa yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Hubungan antara Valeria dan Rumi lebih dari sekedar persahabatan. Mereka seperti saudara, dua jiwa yang tumbuh bersama dalam dunia yang terasa terlalu kecil untuk menampung impian dan rasa ingin tahu mereka. Valeria, ujar Rumi suatu sore, suaranya berat dan matang. Apa kamu pernah pergi ke kebun binatang itu? Sejujurnya, aku ingin mencari tahu apakah orang tuaku ada di sana, ucap Rumi. Valeria memandang Rumi dengan sorot mata penuh keraguan. Aku tidak pernah ke sana, jawabnya lirih. Ayah dan ibu selalu berkata bahwa itu tempat yang berbahaya, penuh dengan hewan liar. Mereka bilang itu bukan tempat untuk kita. Rumi menghela napas. Pandangannya menatap jauh ke cakrawala. Hari demi hari, rasa penasaran mereka semakin membesar. Valeria mulai menyadari bahwa meski ayahnya selalu berbicara tentang tugasnya sebagai pemburu yang melayani kerajaan, ada sisi lain dari pekerjaannya yang tampak mencurigakan. Alexander sering pulang dengan kantong yang penuh daging, keranjang-keranjang apel, bahkan kantong dengan berisikan koin emas lebih banyak dari gaji yang seharusnya ia terima. Ibu, dari mana ayah mendapatkan semua uang itu? Tanya Valeria suatu hari saat ia melihat Helena dengan santai menghitung tumpukan koin di ruang kerjanya. Helena tersenyum tipis. Pandangannya tidak beralih dari koin di tangannya. Itu hadiah, Valeria. Orang-orang kaya menghargai kerja keras ayahmu. Ayahmu adalah pemburu yang hebat. Namun, penjelasan itu tidak memuaskan Valeria. Ada sesuatu yang janggal dalam nada suara ibunya, sesuatu yang terasa seperti setengah kebenaran. Valeria merasa bahwa hidupnya terlalu sempurna, bahkan tidak ada cacat sama sekali. Di malam yang sunyi, Valeria dan Rumi berdiri di dekat jendela besar di kamar mereka, memandang ke arah kebun binatang yang hanya tampak sebagai siluet gelap di kejauhan. Aku ingin ke sana, ujar Valeria tegas, suaranya seperti bisikan yang menghantam keheningan malam. Keesokan harinya, Valeria memberanikan diri untuk meminta izin kepada ayahnya. Ayah, katanya dengan suara penuh harap, bisakah aku ikut ke kebun binatang? Aku sudah dewasa. Aku ingin melihat sendiri seperti apa tempat itu. Alexander, yang sedang duduk di ruang tamu dengan gelas anggurnya, menatap putrinya dengan ekspresi terkejut yang segera merubah menjadi ketegangan. Tidak, jawabnya tegas. Itu bukan tempat untukmu, Valeria. Tapi kenapa? Desak Valeria. Apa yang sebenarnya ada di sana? Aku tidak takut pada hewan liar. Ayah selalu berkata, aku harus berani seperti ayah.
Alexander menghela napas panjang. Ada banyak hal yang belum kau pahami, Valeria. Kebun binatang itu tempat yang berbahaya. Hewan-hewan di sana tidak seperti yang kamu bayangkan. Valeria tidak menjawab, tetapi di hatinya rasa penasaran semakin membara. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuanya. Pandangan Alexander yang penuh kekhawatiran hanya memperkuat keyakinannya bahwa kebun binatang itu menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan.